Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan suara kesayangan kalian, suaranya Ibu Ahti. Baik, kita akan melanjutkan materi pada kesempatan yang lalu. Kita lanjutkan kembali, oke? Materinya apa? Betul sekali. Ada di depan kalian, sudah tertulis dengan sangat jelas, yaitu grafik fungsi trigonometri. Oke, di grafik fungsi trigonometri kita akan mempelajari 3 bentuk atau 3 jenis grafik, yaitu saat grafik sinus, grafik kosinus, dan grafik tangen. Oke? Kalau udah lama gak ketemu, tangen ya. Oke, Bu, lanjut Bu. Oke, baiklah. Yang pertama, sebelum itu, ini. Apa ini? Ada yang pernah lihat ini? Ini tuh sengaja bikin cerita ya. Kalian baca sendiri. Oke. Biang lala ini biasa kalian dapati di mana ya? Biasanya di pasar malam ya, atau yang wahana-wahana wisata hiburan lainnya. Itu biasanya biang lala. Terus apa hubungannya dengan materi ini? Oke. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Oke. Hubungannya baik-baik saja katanya. Oke. Kita coba lihat apa sih hubungannya? Oke. Baiklah, perhatikan di sini. Posisi saat awal mula masuk ke dalam sangkar ya, saat kita masuk nih ke biang lalanya. Lalu memutar dan kembali lagi ke posisi semula. Oke. Itu dinamakan satu periode putaran. Wah, itu ya, satu periode putaran. Baik, oke, sampai sini ya. Ternyata dari biang lala itu ada istilah matematikanya ya. Lalu, posisi atau ketinggian dari permukaan tanah kalian yang naik biang lala dapat digambarkan dengan grafik. Wow, luar biasa ya. Keren tuh ya, matematika. Matematika mudah dan menyenangkan bukan? Oke, jangan bilang bukan ya. Karena bisa jadi doa. Baiklah, yuk. Nah, perhatikan di sini kita akan berubah biang lala tadi menjadi satu buah grafik. Oke. Di sini kita gunakan pi. Ya, pendekatan pi yang mana sudah kalian pahami ya. Pi itu adalah berapa? 180 derajat. Oke? Oke. Yang kayak mana, Bu? Grafik yang kayak gimana? Nah, ini dia. Ini satu periode. Serat kayak gitu. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Dari yang sudah ada dari biang lala itu, ya, itu bisa kita gambarkan dengan betul grafik. Nah, disinilah kita akan pelajarinya. Apakah kita nanti saat kita akan menggambarkan grafik sinus kayak gimana sih grafiknya, cos kayak gimana sih? Apakah mereka berdua sama? Dengan tan juga? Apakah tangan juga sama grafiknya? Oke. Ya. Baik, dari sebuah biang lala bisa menjadi sebuah grafik. Luar biasa. Grafik ini dinamakan grafik sinusoidal. Oke. Sinusoidal. Posisi ketinggian penumpang dari permukaan tanah. Oke. Nah, dari sini yuk kita mulai. Yang pertama, grafik fungsi trigonometri. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah, Ibu pertama berapa kali ya? Semoga tidak mengganggu kalian ya. Oke. Grafik fungsi sin X. Sin X ya. X. X itu mantan ya. Baiklah, yang pertama bentuk dasar. Oke. Kalau biasanya Ibu tuliskan BU. Apa tuh? Butuh uang. Bentuk umum. Bentuk dasarnya seperti ini. Oke. Y sama dengan Fx sin X. Oke. Digambarkan dengan menggunakan bantuan tabel. Kita tentukan terlebih dahulu nilai fungsi trigonometri dari Y sama dengan sin X. Oke. Jadi, kita tentukan dulu Y sama dengan sin X. Kayak gini jadinya.
grafiknya. Oh, grafik tabel maksud Ibu. Ya. Saat X-nya 0, maka Y-nya 0. Oke. Pi, ingat Pi tadi berapa? 180 derajat. Kayak gini ya. Oke. Ini garisnya, jadi saat Ibu menekan ini terlalu menekan, nanti akan menjadi garis lurus. Kayak gitu ya. Jadi kalian jangan bingung nanti melihat garis lurus yang seperti ini ya. Daripada nanti Ibu hapus semakin lama. Oke. Pi itu adalah 180 derajat. 180 dibagi 6. Berarti berapa? Betul, ini 30 derajat. Ya sih? Oke. 180 dibagi 4 berapa? 18, 4 berarti kan berapa? 4 ya? 45. Good. Ini 45 derajat. Yaitu setengah akar 2. Oke. Ini Pi dibagi 3 berapa? 60 derajat. Berarti setengah akar 3. Pi dibagi 2 berapa? Good. 90 derajat 1. Gitu. Oke. Ini juga. Jadi ini sampai dengan 360 derajat. Derajat Bu, kok 3600? 360 derajat. Yes. Ya. Sampai dengan 360 derajat. Nah. Jadi sudutnya berapa? Coba kalian hitung. 2pi per 3 berapa? Terus 3pi per 4. 2pi per 3 berapa? 360 kali, dibagi 3 berapa? 120. Terus lagi, ya 3 kali pi berapa? 18 kali 3 berapa? Ada yang lewat. 540 bagi 4 berapa? 135 ya. 135 derajat ternyata segini. Gitu. Ya, ini pakai pendekatan pi. Oke? Pendekatan pi. Supaya tidak bingung kalian nanti di gambarnya, ya. Oke. Dari sini kita gambarkan yuk. Yuk, gambar. Nah, menjadi seperti ini. Kalau kita gambarkan ke dalam grafik ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sumbu X-nya itu terletak sudut-sudutnya. Oke, dimulai dari sini. Berapa tadi? 30 derajat, 45. Kemudian di sini berapa? 90, ya kan? Nah, kalau sudah, oke, ini ya. Ini setengah, ini 1. Oke? Nah, di sini, nah ini nih. Ini ada setengah akar 2, ada setengah akar 3. Dari sini kita hubungkan, oke? Nah, saat kita hubungkan ini menghasilkan satu periode. Oke? Yuk, keterangan lebih lanjut ya. Oke. Baiklah, lanjutan. Nah, nih, diterangkan dulu sebentar. Nah, nilai maksimum itu 1. Oke, dan nilai minimum itu min 1. Ini ya, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Oke, amplitudenya yaitu berapa? 1 dikurang min 1. Amplitudo. Maksimum dikurang minimum. Berarti nanti keterangannya ini amplitudenya adalah 2. Oke, periodenya, 1 periode ini ya. 1 kali berarti kayak tadi kalau biang lala, saat kita naik sampai dengan posisi kita turun ke posisi awal, itu 1 periode, itu 360 derajat atau 2 pi. Oke, perhatikan di sini, 1 gelombang di sini terdiri dari 1 gunung dan 1 lembah. Oke, 1 periode itu besar sudut yang dibutuhkan untuk menempuh 1 gelombang. Tadi Ibu bilangnya gelombang apa gelembung sih? Oke. Gelombang ya. Oke, mohon maaf kalau tadi Ibu sempat salah. 1 gelombang. Oke. Oke. Nah, frekuensi itu banyaknya gelombang dalam 360 derajat. Oke. Kalau ini ya,
grafik Y sama dengan sin X, itu berarti berapa frekuensinya? 1. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ini untuk grafik umumnya. Grafik umum Y sama dengan sin X. Ya, oke. Yuk, gimana sih nanti kalau ada tambahan lainnya, soalnya kayak gimana? Oke, ini cara menentukannya. Perhatikan baik-baik. Oke. Grafik fungsi sin X, bentuk umum fungsi sin X, yaitu, Y sama dengan A dikali sin. Sinnya sin apa? Kap X plus min B. Oke, ini ada keterangannya, tenang aja. A, B, dan K itu merupakan bilangan real. A-nya tidak boleh 0 ya. Oke, dan K juga tidak boleh sama dengan 0. Oke. Dari bentuk umum di samping didapatkan maksimum itu adalah nilai mutlak A. Oke. Dan minimum itu min dari nilai mutlak A. Amplitudenya 2A, nilai mutlak 2A. Periodenya yaitu 360 derajat dibagi K. Tergantung nanti soalnya, ya. Oke. Tenang saja, tenang. Gak usah bingung. Terus gimana cara gambar grafiknya? Oke, perhatikan di sini. Langkah-langkahnya ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan supaya kalian tidak bingung. Pertama, gambarkan dulu grafik yang biasa, yaitu Y sama dengan sin X. Oke, bentuk dasar. Periodenya 2pi, yaitu 360. Untuk yang pertama. Oke, setelah itu, kalau misalkan soalnya Y sama dengan sin Kx, misalkan sin 2x, sin 3x, ya, atau sin 4x, nah itu kayak gimana? Oke, perhatikan di sini. Maka periodenya, ya, berarti 2pi dibagi K. Oke, tergantung K-nya kayak gimana. Nanti ada berapa periode di situ. Oke, yang selanjutnya, yaitu kalau misalkan soalnya adalah Y sama dengan sin Kx plus atau min B, itu gimana maksudnya? Jika plus, nanti ya, kalau di sininya plus, maka geser kurvanya ke kiri, sejauh B dibagi K. Oke, itu kalau plus. Kalau nilainya min, bukan nilainya min ya, tapi maksudnya tandanya, operasinya itu min, maka gesernya ke kanan. Sejauh berapa? B per K. Oke, kalau soalnya seperti ini. Ada banyak sekali jenisnya. Dan yang terakhir, nah ini dia. Saat soalnya adalah Y sama dengan A sin Kx plus atau min B. Nah, ini. Perbesaran kurva. Nilai maksimum menjadi berapa? Nilai mutlak A dan nilai minimum menjadi betul. Min nilai mutlak A. Oke. Bingung? Bingung. Kita contoh ya. Oke, perhatikan di sini. Nah, yuk kita kasih keterangan. Ini apa? Oke, ini adalah A. Oke. Yang ini apa tadi? K. Yang ini B. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, yuk sekarang pembahasan. Yang pertama, langkah pertama. Perhatikan. Kita gambarkan Y sama dengan sin X. Oke, dengan maksimumnya 1, minimumnya min 1. Periodenya 360 derajat. Kayak gini. Gambar pertama kayak gini dulu, supaya kalian nggak bingung. Ya. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya, langkah 2. Ya, Y sama dengan sin 2X. Jadi gambarnya nggak langsung 2 sin 2X plus 90. Ya, kedubrukan. Kecuali kalau kamu mau langsung dan tidak bingung, nggak masalah. Ya, ini ibu ajarkan step by stepnya supaya kalian tidak bingung. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, langkah yang kedua, kita akan menggambar dengan Y sama dengan sin 2X. Oke, maksimumnya 1. Oke, karena di depan sin itu tidak ada angka,
Kalau tidak ada angka berarti dia 1. Oke. Minimumnya itu -1. Perhatikan, periodenya 180 derajat. Kenapa? Karena di sini 2. Oke. Nah, kayak gimana jadinya? Perhatikan di sini. Nih, karena satu periode itu 180, maka sampai dengan 360 derajat sih ada 2 periode. Bentar, pakai apa ya? Kenapa? Biru kali ya. Semoga terlihat. Oke, nih ya. Ini ke sini. 1, 2. Ya. Jadi ada 2 periode. Yes, sampai sini bisa dipahami ya. Maksimum minimumnya tetap 1. Ini 1, ini -1. Oke. Nah, setelah ini baru deh. Yuk, langkah yang ketiga. Sin 2x plus 90. Berarti nanti ada pergeseran. Oke, ya. Plus, berarti dia geser kemana? Betul, geser ke kiri. Besarnya berapa? Oke, perhatikan di sini. Geser grafik ke kiri sejauh 90 dibagi 2. Oke, B dibagi K. Berapa? 45 derajat. Kayak gimana? Ini nih. Ya. Jadi, grafik yang warna kuning ini kita geser nih ke sebelah kiri sebesar sejauh 45 derajat. Oke, ini ya, geser. Seret di sini. Ini bentuknya. Kalau sudah, betul, lanjut ke langkah 4. Ini kalau soalnya lengkap seperti ini ya. Oke. Langkah keempat baru kita betul lengkapi dengan adanya 2. 2-nya itu apa? A ya. A-nya 2. Berarti nanti amplitudo. Berarti nanti ini grafiknya akan naik. Nah, yang kayak gimana? Coba perhatikan. Maksimum dan minimumnya menjadi 2. Dan min 2. Nah, ini dia ya. Saat sudah seperti ini, yes, ini sudah jadi grafiknya ya. Yang lama ini sebagai istilahnya kayak konsepnya, dan ini bisa kalian hilangkan. Kalian bisa mengerjakannya dengan menggunakan pensil terlebih dahulu untuk konsep awal supaya tidak bingung gitu ya. Coba perhatikan nih, kayak gini jadinya. Nah, ya. Inilah grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 2x ditambah 90. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Oke, yuk. Kalau bisa, lanjut. Nah, kalau sinnya udah bisa, lanjut ke betul, grafik fungsi cos x. Kita masuk ke bentuk dasarnya dulu, seperti tadi ya. Ada karakteristik dari masing-masing grafik, baik sin, cos, maupun tan. Jadi, coba kita teliti lagi. Nah, dengan menggunakan bantuan tabel, oke, sama seperti tadi, kita akan menggambar Y sama dengan cos X terlebih dahulu. Awal mulanya seperti ini. Oke, kalau sudah, periodenya sama ya. Ya, kita pakainya pi ya. Pi. Oke. Jadi saat sudah kita gambarkan, nah coba perhatikan di sini. Berawalnya dari 1. Oke, karena saat x-nya 0, maka y-nya 1. Beda dengan tadi sin awalnya dari sini. Ya kan? Kalau cos awalnya dari sini. Seret ke sini. Ya. Jadi kayak mangkok, ya nggak sih? Nah itu. Nanti kalau misalkan kalian menemukan soal bentuknya kayak mangkok, dengan ditanyakan bentuk dasarnya itu apa sih? Kalian bisa nebak, oh itu cos, kayak gitu. Yes? Oke. Ya. Untuk keterangan lebih lanjut, ini nih keterangannya. Nah, kita lengkapi dulu supaya kalian nggak bingung. Oke. Nilai maksimum dan minimum, tetap 1 dan min 1. Ya. Periodenya juga tetap sama. Oke.
dengan seperti ini. Yes? Oke, tadi gimana? Gelombang? Ini ada, betul. Satu gunung, ini kan separuh. Nah, ini separuh nih. Jadi satu. Dan satu lembah. Kayak gitu. Oke? Oke. Sip. Kita akan masuk ke langkah-langkah dalam betul menggambar grafik fungsi untuk bentuk umumnya fungsi cos X. Nah, bentuk umum keseluruhannya sama seperti tadi, yaitu Y sama dengan A kali cos KX plus atau min B. Nah, dengan A, B, dan K bilangan real, A-nya tidak boleh 0, K-nya juga nggak boleh 0. Oke, nah ini keterangannya. Dari bentuk umum di samping didapatkan maksimumnya nilai mutlak A, minimumnya min nilai mutlak A. Oke, amplitudenya 2A, nilai mutlak 2A, periodenya 360 derajat dibagi K. Oke. Cara menggambar grafiknya ini dia. Langkah-langkahnya, oke, perhatikan. Loh, kok sin, Bu? Wah, Ibu ini ketahuan. Ini cos ya, Nak? Oke, cos X sebagai berikut. Y sama dengan cos X, sama seperti tadi, kita gambarkan satu-satu. Oke. Bentuk dasarnya, periodenya sama, ya. Selanjutnya, baru kita masuk ke langkah yang kedua, seperti sin, ya. Betul, tambahkan K-nya, maka dia akan membuat apa? Berapa periode yang akan terjadi. Oke. Setelah itu, baru kita masuk ke betul. Mana? Dia akan geser kemana sih? Ke kanan atau ke kiri? Yes. Ya, jika positif, jika plus tanda ininya, operasinya positif, gesernya ke kiri. Kalau tandanya negatif atau min, maka dia gesernya ke kanan. Sejauh berapa? B dibagi K. Oke? Oke. Yuk, lanjut. Nah, ini fungsi lengkapnya. Y sama dengan A cos KX plus min B. Sama seperti tadi. Dia akan membuat perbesaran dari grafiknya. Akan menjadi berapakah amplitudenya? Nah, gitu. Oke? Oke. Kita masuk ke contohnya ya. Grafik kurva dari persamaan Y sama dengan 3 cos 2X min 90. A-nya 3, ini adalah K, yang ini B. Oke, berarti nanti akan menjadi 2 periode. Kenapa? Karena 360 derajat dibagi K. K-nya berapa? 2. 360 dibagi 2 berapa? 180. Gitu, ya. Oke, yuk kita bahas. Langkah pertama seperti tadi, kita gambar secara umum, ya. Grafik umum dari cos dulu, seperti ini, kayak mangkok, oke. Setelah itu, langkah kedua, kita seperti membaginya, ya. Jadi satu periode, 360 itu dibagi menjadi 2. Nah, kayak gini. Bingung nggak? Coba perhatikan, yang kuning. Ini tuh 1, 2. Jadi ada 2 periode. Oke, dalam 360 derajat ini ada 2 periode. Oke, yes. Nah, dari sini, coba perhatikan langkah ketiga, dia akan geser kemana? Ini min, psi. Min, guys. Min, berarti dia akan bergeser kemana? Betul, dia akan bergeser ke kanan. Sejauh berapa? 90 dibagi 2. Oke. Grafik geser ke kanan sejauh 45 derajat. Kayak gimana? Digeser. Set. Ini nih titik-titik, ini hasil sudah digeser. 45. Oke. Nah, ini tetap 2 periode. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Dari sini, yuk kita lihat langkah yang keempat. Nah, 3 cos.
Berarti maksimum dan minimumnya menjadi 3 dan min 3. Berarti artinya apa? Dia akan semakin naik ke atas dan turun ke bawah. Nah, mana? Ini dia hasilnya. Yes? Nah, sampai sini bisa dipahami? Kayak gini ya. 1, 2. Oke, karena kita menggambarnya sampai dengan 360 derajat, maka jadi seperti ini. Ya, kayak gini nih. Harusnya gini. Set. Oke. 1. Lagi. Set. Nah, sampai sini. 2. Kayak gini ya. Oke. Ini gesernya sini. Nah, kayak gini. Sampai sini bisa dipahami? Jadi nanti kalau misalkan menemukan grafik, kok loh ini kok lebih tinggi dan lebih, misalnya lebih tinggi dari grafik yang biasa ya. Ada, oh perhatikan di sini, loh ada sampai 3, berarti depannya istilahnya mudahnya ya, depannya cos ataupun sin ataupun tan nanti itu angkanya berapa. Ini berarti akan menandakan tinggi dari grafiknya. Gitu. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, semoga bisa ya. Oke. Cos udah, berarti kita masuk ke tan. Good. Mana tan? Tangan. Bentuk dasarnya sama seperti yang tadi. Oke, bentuk dasarnya sama dengan fx tangan x. Digambarkan, kita minta bantuan sama tabel ya. Supaya apa? Supaya mempermudah semuanya. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari grafik fungsi tangan. Apa? Betul. Ada garis-garis ini yang tidak boleh kita lewati. Oke, garis yang ini tidak boleh kita lewati. Ini tak hingga. Ini pun tak hingga. Oke ya? Nah, kayak gimana Bu? Menjadi kayak gimana? Nah, perhatikan sini. Dia tidak menyentuh sama sekali. Oke, teruskan. Nah, kayak gini. Satunya juga. Sampai dengan 2pi. Oke, ini karakteristik dari grafik tangan. Perhatikan di sini. Ya, ada pembatasnya yang tidak boleh dilalui. Saat kapan? Saat berapa derajatnya? Pi per 2. 180 bagi 2. Betul. Saat ini di sini 90 derajat. Yang ini berapa? 3 pi per 2 berapa? 3 kali pi. 360 bagi 2. 180 derajat. Kayak gini. Ya. Oke. Bener gak sih? Bener gak? Jangan-jangan ibu salah. Aduh, gimana sih? Gimana sih? Bisa gak sih? Apa 135 ya? Sebentar, ibu cek dulu. Salah ternyata. Mohon maaf ya. Maaf. Ini efek begadang lah. 270 derajat maksud ibu. Nah, ibu kaget langsung lihat ini. Oh iya ya, pi kan 180. Baiklah. Begitu. Oke. Yuk lihat lagi yuk. Selanjutnya gimana keterangannya? Oke, perhatikan keterangan lebih lanjut ini. Oke. Nilai maksimum di tak hingga besarnya tak hingga. Dan nilai minimumnya juga tak hingga kecilnya. Kita nggak tahu nih, kayak gitu. Ya. Amplitudonya itu juga memiliki nilai tak hingga. Periodenya hanya 180. Oke, perhatikan. Oke. Set. Ini ya, garis ini tadi yang kita namakan betul tak hingga. Selanjutnya adalah betul sekali. Gimana sih cara menggambar grafik fungsi tan X? Ya, sama seperti tadi, kita mulai dari bentuk umum fungsinya dulu. Yes? Oke. Keterangannya masih sama. A, berarti nanti menandakan amplitudenya seperti apa. Terus K-nya berarti nanti periodenya berapa. B-nya nanti pergeserannya berapa. Sejauh berapa derajat, kayak gitu ya. Oke. Nilai maksimum, cuman bedanya di sini nilai maksimum dan minimumnya dan beserta
amplitudenya itu tak hingga, berarti nanti bisa panjang, lebar, kayak gitu ya. Dan satu periodenya itu 180. Oke. Perhatikan langkah-langkah dalam menggambar grafiknya. Yang pertama, dia sama dengan tan X. Bentuk dasar periodenya sama dengan pi. Ingat, ini agak berbeda dengan sinus dan kosinusnya. Ya, kalau fungsi sin dan cos itu periodenya 360 derajat. Nah, kayak ini bedanya. Lalu setelah menggambar dengan bentuk dasarnya, baru kita masuk ke kx-nya. Akan menjadi berapa? Betul, periodenya. Berarti tinggal 180 dibagi k. Lanjut, pergeserannya juga sama ya keterangannya. Kalau misalkan operasinya positif, maka dia bergerak ke kiri. Gesernya ke kiri. Kalau negatif, geser ke kanan. Good. Lanjut, kalau misalkan, nah, yang terakhir baru kita selesaikan secara baik-baik. Ya, sama dengan A tangan KX plus atau min P. Tapi karena di sini amplitudenya tak hingga, ya, jadi nanti kayak gimana ya bentuknya ya, untuk contoh soalnya ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, karena maka di sini tetap 1 ya. Untuk soalnya, perhatikan di sini. Ini apa? Betul, ini adalah K. Kan? Ini ketekan sedikit langsung jadi garis. Oke. Pembahasan, yuk kita mulai. Berarti kita akan membentuk berapa langkah ya? Karena ini hanya y sama dengan tan 2x ya. Berarti kita hanya sampai dengan langkah yang kedua. Oke, yuk kita coba. Ini grafik yang umum dulu ya. Pakainya apa? Min akar 3, min 1, min sepertiga akar 3, sepertiga akar 3, 1 akar 3 gitu. Oke. Langkah yang kedua, baru deh ini menjadi berapa ya periodenya? 180 dibagi 2, berarti 90. Oke. Nah, ini dia. Iya, beginilah. Nah, coba perhatikan sini ya. Ini tuh satu berarti ini. Supaya kalian nggak bingung, berarti gue pakai apa? Yang kelihatan merah ya? Merah, Bu. Oke. Nih, perhatikan. Ini satu periode. 1 thread sampai dengan sini. Ini 1 periode. Nah, ini karena 180 dibagi 2, maka dia ada 2 periode. 1. Oke, 2. Gini ya. Oke, ini bukan garis. Ibu kalian salah paham. Oke, Ibu hapus dulu yang ini. Hilangkan jadinya. Oke. Nah, kayak gini nih. Thread. Gini ya. Oke, ini menjadi 2 periode. Jadi satu periodenya tuh kayak gini bentuknya. Sampai ke sana, ke atas, nah kan tak hingga. Dan tidak boleh ngelewatin ini. Ini nggak boleh dilewatin nih. Ini nggak boleh dilewatin. Nggak boleh. Kayak gitu. Yes? Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke, baik. Kalau bisa, ada yang suka One Piece? Oke, Ibu, itu grafik detak jantung apa sandi rumput? Pernah kalian itu ya? Oke, Ibu yang gaya banget. Kita nyalain lampunya. Oke. Semoga seterang dan secerah masa depan kalian. Amin. Grafik detak jantung itu ada hubungannya dengan grafik fungsi trigonometri juga loh. Oke. Jangan panik karena bisa berakibat denyut jantung yang kacau. So, tenangkan hati dan pikiranmu, yakin pada kemampuanmu. Selanjutnya, nilai pun akan berdenyut dengan sangat normal. Ya, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.